Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, saya kira pada silent semua. Ternyata meskipun kita jarak jauh pakai online, tapi teman-teman antusiasnya kerasa nih sampai di sini. Oke, jadi seperti yang udah diuraikan sama moderator, nama saya nih agak panjang, agak riweh, Zunea Fariska Azizahar Uwasni. Tapi biasanya teman-teman yang dekat, rekan-rekan yang udah kenal saya itu biasanya manggilnya Ceci. Jadi teman-teman boleh manggil saya Ceci juga boleh, supaya lebih dekat gitu ya. Belum bisa, Mas siapa ini tadi yang nanya? Oke, jadi hari ini suatu kehormatan bagi saya udah diundang sama Inspirasi Malam buat bisa sharing, membagikan sedikit ilmu, sedikit pengetahuan kepada teman-teman. Semoga nanti kita bisa diskusi, sharing lebih dalam lagi dan bisa bermanfaat ya. Ya, jadi memang rasanya berat ya, tapi gini, kalau misalnya untuk membahas topik ini secara teoritikal, memang kalau dalam kurikulum ya, apalagi yang mungkin udah kuliah, itu untuk membahas dua ilmu sekaligus, apalagi yang filsafat dan psikologi yang deep banget, itu nggak cukup cuma sekali pertemuan. Bisa lebih dari sekali, bahkan lebih dari 10 kali nih. Tapi kali ini jadinya kita membahas dua topik ini. Kebetulan Inspirasi Malam udah memberikan kesempatan ke kita semua nih untuk sama-sama belajar. Terima kasih Inspirasi Malam. Jadi kita sama-sama coba gali, coba sharing, kita saling mentransfer ilmu kita, kita transfer energi kita, walaupun mungkin tidak sedalam yang semestinya, tapi semoga nanti ada makna yang kita bisa dapatkan, insight yang bisa kita munculkan dari belajar hari ini. Seperti itu. Kayaknya Mbak Moderator, kalau misalnya memang nggak bisa di saya, mungkin bisa dari Mbak Zalfa yang nampilin, gitu ya. Karena saya nggak bisa ini share. Iya, baik Kak. Gimana Kak Ririn bisa tolong ditampilkan materi yang telah di-share Kak Zunia pada malam hari ini? Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, untuk rekan-rekan yang ada di sini, kisaran umurnya berapaan ya? Apakah sekitar 18 tahun sampai 25 tahun, atau justru ada yang 30 ke atas gitu? Oke, berarti masih ini ya, sama-sama generasi milenial ya. Rata-rata memang segini ya, 20-an ya. Oke, wah ada yang 24 tahun juga nih. Nah, jadi kenapa saya nanyakan umur? Karena penting banget buat saya tahu teman-teman kisaran usianya berapa supaya nanti saya bisa lebih menyesuaikan gitu. Jadi jangan tersinggung ya kalau saya nanya umur, saya nggak ada maksud apa-apa kok. Oke, kita lanjut. Jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, ini judulnya psikologi dan filsafat kehidupan. Oke. Sebelum kita bahas topiknya lebih lanjut nih, rekan-rekan semua, teman-teman semua, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, kan hari ini malam ya. Biasanya kalau malam, teman-teman ngerasa nggak sih konsentrasi kita menurun gitu kalau pada malam? Karena kan lagi waktu rehat, waktunya rehat, tapi saking semangatnya kita, antusiasnya kita masih gunakan waktu itu untuk belajar. Nah, pada malam hari, apakah teman-teman merasakan hal yang sama seperti saya, merasakan konsentrasi yang menurun, atau biasa aja gitu? Boleh langsung buka kok mikrofonnya, nggak apa-apa. Kalau saya biasa aja, Kak. Oke. Baik Kak, sepertinya dari operator sudah bisa menampilkan share screen nih. Ya, makasih. Ya, jadi biasanya kan pada malam hari kita tuh konsentrasinya agak turun ya. Makanya saya kali ini sebelum kita bahas lebih lanjut, saya
mau ngajak teman-teman semua untuk main game supaya kita bisa pemanasan otak kita dulu nih, stretching otak kita dulu nih gitu, oke? Mungkin bisa ditampilin lagi PPT-nya, Mas Muhammad Arif ya yang nampilin. Nah, jadi kita bakalan main game di sini. Saya bakalan ngajak teman-teman untuk tebak gambar. Next. Jadi instruksinya mudah banget, teman-teman. Nanti saya bakalan tampilin sepotong surat, kok surat ya? Sepotong gambar. Nah, nanti teman-teman nebak, nerka ini gambar apa gitu. Tapi kalau ada yang sudah tahu, ya keep aja dulu ya supaya meramaikan suasana gitu. Jadi kita let's play the guess of pictures ya. Bisa next Mas Arif, tapi Mas Arif agak pelan ya, soalnya takutnya nanti gambarnya malah keikut deh yang aslinya. Oke, stop Mas, jangan di next kan dulu. Nah, teman-teman rekan-rekan semua bisa nebak nggak ini gambar apa? Boleh langsung jawab kok, nggak apa-apa. Kupu-kupu. Saya kupu-kupu. Ada lagi? Oke, semuanya sama ya, berarti ya, sayap kupu-kupu. Kira-kira pandangan persepsi teman-teman terhadap gambar ini, apakah sudah sesuai dengan kondisi realitanya? Kita lihat. Next, Mas Arif, ditekan aja, klik gitu, klik satu kali gitu. Wah, ternyata tebakannya agak kurang sesuai ya dengan kondisi realita. Jadi jawaban yang benar itu gajah yang bertelinga seperti kupu-kupu, teman-teman, rekan-rekan semua. Iya, pasti kaget ya. Saya juga awalnya kaget kok ngeliat gambar ini, kok bisa ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kan. Kita lanjut lagi nih, Mas Arif. Tekannya pelan-pelan aja ya, Mas Arif. Biar teman-teman di sini makin semangat nih. Oke, tebak ini gambar apa? Rekan-rekan semua boleh diterka, boleh langsung dijawab kalau ada yang tahu. Kira-kira ini gambar apa nih? Pembalap. Oke, lanjut. Pembalap. Ya ya, dari tampilannya memang seperti pembalap ya. Ada helmnya, bajunya pakai baju yang merek Yamaha ya. Ini kan merek motor gitu. Tapi apakah terkaan dari teman-teman semua ini ada yang out of the box malah bebek ya. Orang lagi menggoreng goreng naik sepeda. Oke, Mas Arif boleh diklik. Kita lihat apakah jawabannya sudah benar nih. Nah, jawabannya yang sesuai dengan kondisi realita adalah pembalap yang sedang, bukan pembalap sih, tapi seorang pria yang sedang mengendarai sepeda bersama dengan seorang pria lainnya. Nah, jadi dari tebak gambar ini, sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, karena kan tiap orang itu bebas buat menentukan perspektifnya, persepsinya, gambaran atau tangkapan dia nih saat melihat objek. Nah, tapi selain kita mau menstabilkan konsentrasi, teman-teman tahu nggak sih kenapa saya melakukan atau mengajak teman-teman bermain game ini berkaitan dengan topik kita tadi, kaitan psikologi dengan filsafat kehidupan? Ada yang kepikiran nggak kenapa saya pengen ngajak teman-teman buat bermain tebak gambar ini? Biar relax, oke, mantul. Selanjutnya, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, jadi kenapa saya pengen ngajak teman-teman semua di sini untuk bermain tebak gambar? Karena sejatinya kita sebagai manusia itu mudah banget ngejudge, nilai, melihat
seseorang itu dengan mudah aja gitu, dengan spontanitas. Padahal belum tentu penilaian itu tuh sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Atau yang sama diri kita nih, mudah banget melabel diri kita ini seperti apa. Padahal belum tentu kita nih udah paham gitu tentang diri sendiri. Makanya ini berkaitan banget dengan topik yang akan kita bahas. Gak kedengaran suaranya? Oh, suara jelek. Halo, suaranya udah Maaf Kak, sempat terputus tadi. jelas? Iya, sekarang sudah Kak. Jelas. Tadi berarti sempat kedengaran saya bilang apa kenapa saya mengajak teman-teman buat bermain game ini berkaitan dengan topik kita pada malam hari ini. Udah sampai situ? Apakah tadi sudah sampai situ, rekan-rekan? Udah, Kak. Halo? Sudah ya? Sudah Kak. Oke, nah jadi kita itu, saya ulangi lagi ya, mungkin tadi terputus. Jadi kita itu mudah banget menjudge, menilai, melabel diri kita, padahal itu belum tentu dengan keadaan yang sebenarnya. Makanya permainan tebak gambar ini sesuai banget dengan topik pada hari ini yang akan kita bahas, kaitan psikologi dan filsafat kehidupan. Kenapa? Next, Mas Arif. Ya, karena sejatinya ini berkaitan dengan diri teman-teman semua. Jadi sewaktu game ini muncul, timbullah suatu insight gitu yang hadir ketika kita bermain game ini, bahwa kita itu udah banget ya mengenali diri kita, tapi mengenali diri itu tidak hanya sekedar menebak atau menerka apa yang terlihat di pelupuk mata atau di ujung mata gitu. Tapi juga perlu nih teman-teman untuk menghayati, memahami, dan menanyakannya pada hati teman-teman yang terdalam. Nah, berkaitan sama ini, muncullah suatu pertanyaan lagi nih teman-teman. Apakah sampai saat ini rekan-rekan semua, teman-teman semua sudah memahami dirinya sepenuhnya? Apakah sudah memahami dirinya sepenuhnya saat ini? Belum. Oke. Mbak moderator boleh kok jawab untuk meramaikan suasana ini biar saya nggak ngomong sendirian gitu ya. Oh iya Kak, siap. Kayak kebanyakan belum nih Kak, teman-teman. Ya. Teman-teman boleh kok dibuka aja mikrofonnya karena saya tipe kalau orang yang suka apa ya, suka ngomong gitu loh, maksudnya suka ngomong langsung. Jadi biar lebih perasaan kita pada malam hari ini, oke? Nah, lanjut nih teman-teman. Jadi berkaitan dengan hal yang udah tadi saya uraikan, maka dari itu saya pada malam hari ini pengen apa ya, mungkin ngajak teman-teman menjawab suatu pertanyaan yang akan saya tanyakan, di mana pertanyaan ini saya rangkum dalam suatu survei sederhana. Boleh di next, Mas Arif, suatu survei. Nah, nanti surveinya ada saya kirim linknya di kolom komentar, atau ada juga bracket yang saya kirim di PPT. Jadi teman-teman boleh langsung klik bracketnya atau boleh klik link di kolom komentar. Nah, pertanyaan di survei itu hanya satu, tapi susah teman-teman. Kalau teman-teman memang ngerasa masih belum nih. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang Anda ketahui tentang diri Anda?
Jadi teman-teman dalam waktu ya 2 menit ya, saya minta teman-teman buat menghayati, memahami diri teman-teman. Teman-teman coba gali apa sih yang teman-teman tahu tentang diri teman-teman gitu. Bisa di next Mas Arif. Nah, untuk teman-teman yang sudah dapat insight-nya, boleh langsung klik link yang ada di kolom komentar atau bisa langsung capture berkat yang ada di PPT. Tapi sepertinya Mas Arif belum tampilin nih, atau di saya nih yang belum nangkep. Nah, ini dia. Jadi boleh langsung di-scan nih barcode-nya ya. Memang sejatinya pada saat kita mencoba untuk memahami diri kita ya, nggak cukup sebenarnya 2 menit itu. Karena selama kayak umur saya yang udah 20-an, untuk seumur 20-an lalu langsung mengingatnya dalam waktu hanya 2 menit, itu nggak cukup. Tapi kita coba aja sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, tapi semoga bisa kompleks gitu jawabannya. Kayak ini mau buka survei jawab nih. Oh, udah ada yang jawab nih. Yuk, teman-teman bisa nih langsung open mic aja ya, Kak. Ya, boleh kok, nggak apa-apa. Saya mau dulu ya, boleh nggak saya tampilin hasil surveinya? Mudah-mudahan udah bisa. Boleh, Udah Kak. bisa ya. Sepertinya kalau iya di Google Meet itu langsung sepertinya, Kak. Uh, oh ya, ini saya coba. Arif udah ini ya, Mas Arif ini udah ada yang jawab. Ya, lumayan nih jawabannya ya. Udah boleh nih teman-teman yang lain bisa sambil dipikir, sambil dijawab nih. Oh, kayaknya belum bisa deh. Mbak Zalfa kayaknya belum bisa nih. Gak apa-apa deh, daripada nanti makin lama. Saya bacain aja ya hasilnya. Padahal kalau di-share ini keren banget loh, bisa kelihatan. Mungkin teman-teman yang pernah ngelakuin survei online pakai Mentimeter, nah saya pakai itu. Jadi kan pertanyaannya tadi, sebutkan satu kata yang teman-teman atau rekan-rekan ketahui tentang diri teman-teman nih. Jawabannya di sini beragam loh. Ada yang memahami dirinya itu berkarakter, sensitif, kuat, perasa, kurang pede, labil. Ada introvert. Oh, ini lebih ke kepribadiannya ya. Apakah sudah lewat 2 menit ini? Ayo teman-teman yang lain mungkin boleh jawab. Nggak apa-apa, ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi intinya sesuai dengan kondisi diri teman-teman. Berkarakter. Wah, ini berkarakter, sensitif, atau peka. Ada nggak satu orang yang berani sharing deh jawabannya apa, terus alasannya kenapa gitu, memilih satu kata itu sesuai dengan gambaran dirinya. Ada yang berani buat speak up nggak? Dari yang udah ngisi link. Atau kalau misalnya lagi koneksinya bermasalah terus nggak bisa isi, juga nggak apa-apa, boleh diomongkan langsung. Biar kita semua tahu kalau misalnya memang nggak keberatan nih buat diceritain. Warna-warni, ini maksudnya apa nih Anissa, warna-warni? Berani nggak buat ngasih tahu kenapa sih warna-warni tentang dirinya? Ada yang berani nggak buat mungkin menyampaikan pendapatnya tentang dirinya sendiri? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok, nggak apa-apa. Yuk teman-teman bisa sharing nih, sekalian apa ya, sharing biar lega gitu ya, Kak. Boleh, biar lega. Atau juga mungkin kayak apa ya, kan biasanya generasi milenial itu terkenal anak-anak yang suka banget nih
up, terus juga suka banget jadi pusat perhatian. Mungkin ada yang juga pengen cerita atau sharing, nggak apa-apa, boleh nih. Mumpung ada Kak Zunia nih teman-teman, dan hari ini kan hari terakhir obrolan ya. Silakan nih dimanfaatkan semaksimal mungkin. Benar, 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 benar Mbak Salva. Apalagi ini udah akhir tahun ya, mana tahu bisa jadi bahan evaluasi. Ya, tapi kita nggak sampai ini kok, nggak sampai konseling, cuma pengen tahu aja nih aspirasinya dia apa. Oh, ini ada yang dari chat ya. Kenapa Amirul nggak bisa ngomong koneksinya ini ya? Jadi masalah. Saya dari Amirul labil karena kadang sudah butuh mau lakuin apa, tapi malah terpengaruh sama omongan orang lain. Jadi bingung mau ngikutin diri saya atau orang lain. Tapi kadang sering ngikutin omongan orang lain. Berarti terima kasih ya Amirul sudah memberikan pendapatnya tentang dirinya sendiri, luar biasa banget. Sebenarnya ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini saya cuma melihat berarti Amirul udah tahu gitu kondisi dirinya itu seperti apa, titik tumpu dirinya ini seperti apa, dan ketika kita sudah punya. Halo, suara saya kedengaran? Iya Kak, dengar. Heeh. Dengar ya, aman ya? Kayaknya hilang, jadi saya kiranya suara saya ini yang bermasalah. Oke, untuk Amirul, udah hebat banget kamu mau cerita dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting Amirul udah tahu nih kondisi diri Amirul sebenarnya seperti apa. Nanti semoga dari bahasan materi kita ada yang nyangkut ya buat kondisi dari itu ngerasa kok aku ngerasanya adil ya, kadang condongnya ke orang lain gitu dan lebih banyak dengerin omongan orang lain ketimbang diri sendiri. Nah, maka dari itu nih malam hari ini kita bakalan coba mendalami tentang kaitan antara psikologi dan filsafat kehidupan. Seperti itu. PPT-nya apakah bisa ditampilin lagi? Tapi ya, udah bisa di saya nih. Nggak bisa Mbak Zalfa. Jadi harus dapat permission dulu dari Oke, sebentar Kak, operatornya. sepertinya operator ada jaringan masalah nih. Oh ya, nggak apa-apa. Ada lagi mungkin yang mau ngungkapin apa tentang dirinya atau pengen dari dari 100 orang pada malam hari ini. Kita nih, ada yang mau mungkin? Saya boleh, Kak. Boleh. Siapa nih nanya? Febrina ya? Boleh Febrina? Perkenalkan, nama saya Febriana. Ya, perkenalkan, nama saya Febriana Novianti. Mungkin nggak bisa sharing terlalu banyak ya, karena nanti gimana gitu. Cuman mau sharing sedikit aja. Kalau pilihan tadi, saya nulisnya itu kuat. Kenapa saya bikin kuat? Karena saya itu kan anak perempuan satu-satunya di keluarga dan juga perempuan yang ada di tengah. Keduanya itu kakaknya cowok, adik juga cowok. Jadi tahu kan gimana kalau di rumah. Jadi ya benar-benar kayak gitulah ya. Terus saya juga pernah jadi korban bully, pernah juga. Tapi saya masih bisa survive sampai hari ini, bahkan sekarang puji Tuhan mulai ada perkembangan di kampus, saya bisa punya prestasi seperti itu. Makanya saya mendefinisikan diri saya ini sebagai wanita yang kuat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Febrina udah sharing tentang kondisi dirinya seperti apa.
yang saya syukuri dari orang Indonesia itu ya, orang Indonesia itu termasuk orang yang apa ya, enggak yang terlalu jaim gitu loh untuk bicara tentang dirinya. Sekarang apalagi kesadaran akan kesehatan mental kan udah lumayan tinggi nih. Jadi setiap orang tuh udah lumayan antusias gitu untuk mengungkapin tentang kondisi dirinya, dan menurut saya itu adalah sesuatu yang luar biasa banget. Dari Amirul tadi sama Febrina, makasih udah mau sharing. Pada intinya, apapun yang kalian alami saat ini, proses kehidupan itu tuh luar biasa banget di diri kalian masing-masing. Dan kalian udah bisa sampai di titik ini tuh udah hebat banget. Dan udah mau cerita juga itu sesuatu yang luar biasa. Nah, nanti kita coba lebih dalam menggali ya tentang kondisi diri kita semua lewat materi pada hari ini. Oke? Nah, jadi dari pertanyaan survei tadi, sebenarnya itu juga pada ujungnya tujuannya itu adalah mix and match. Jadi sebenarnya mix and match itu nggak cuma soal kita pakai baju apa, terus sesuai dengan karakter kita seperti apa, supaya bisa kayak Indonesia Next Top Model atau seperti figur-figur lain yang kita mau ikuti, atau justru seperti diri kita. Nggak cuman itu. Jadi mix and match di sini adalah gimana caranya teman-teman tuh sadar dan paham untuk bisa mencampur dan mematchkan, menyesuaikan kondisi real teman-teman, kondisi diri teman-teman dengan apa yang teman-teman pengen jalani. Seperti itu. Jadi kenapa tadi banyak banget nih ya pertanyaan saya yang mungkin saya arahkan ke rekan-rekan semua. Apakah teman-teman sudah tahu nih tentang kondisi diri teman-teman? Apakah teman-teman sudah yakin, udah tahu banget? Karena pada akhirnya ini berkaitan nih sama mix and match hari ini. Jadi gimana caranya teman-teman tuh bisa tahu nih kondisi real. Jadi kalau di bahasa psikologi itu ada namanya real self, ada namanya ideal self, ya kan? Nah, jadi kalau real self itu kondisi nyata teman-teman. Teman-teman tuh mampunya seperti apa, teman-teman tuh lemahnya seperti apa. Ada juga ideal self, jadi kondisi yang memang seharusnya teman-teman capai. Kayak misalnya nih, karena saya anak kedua, ya udahlah saya pokoknya harus mencapai semua prestasi melebihi kakak dan adik saya. Nah itu kan ideal self kita menetapkan standar atau norma. Tapi kalau real self itu memang benar-benar the true yourself, benar-benar kondisi diri teman-teman yang sebenarnya. Dan ini harusnya match dengan apa yang teman-teman juga pengen jalani saat ini. Seperti itu. Next, Mas Harif. Nah, jadi pada kenyataannya adalah filsafat dan psikologi itu pembahasannya nggak jauh-jauh nih tentang kehidupan, nggak jauh-jauh nih tentang manusia, dan nggak jauh-jauh tentang teman-teman atau diri teman-teman. Jadi, kenapa sih harus manusia mulu gitu yang dibahas? Sebenarnya kalau untuk filsafat ya, pembahasannya itu meliputi alam semesta, teman-teman. Tapi ada juga filsafat yang lebih memfokuskan kepada manusia. Makanya dia bisa berkaitan sama psikologi, karena psikologi itu kan mempelajari tentang tingkah laku manusia nih, proses mental manusia. Makanya dia berkaitan. Nah, itu sih inti pembahasannya pada malam hari ini. Next, Mas Arif mungkin bisa di-klik lagi nih PPT selanjutnya. Nah, jadi kenapa sih kita harus ngebahas kehidupan mulu gitu ya? Ya karena dalam hidup ini tuh semuanya tuh serba abu-abu sebenarnya teman-teman. Jadi kan kalau misalnya kita belajar itu ada ilmu eksak, ada ilmu yang non eksak ya. Nah, kalau ilmu eksak kan itu udah pasti tuh kayak matematika, apalagi kimia, fisika, itu kan eksak ya. Tapi kalau yang non eksak kayak filsafat, psikologi, sosiologi, nah ini nih masih abu-abu sebenarnya karena kebenaran itu sifatnya relatif. Sifatnya
tergantung dari orang-orang yang memandang itu gitu. Makanya kita nggak bisa menjudge orang, dia udah ngelakuin sesuatu, ya udah dia salah. Atau contohnya orang yang kaya belum tentu dia bahagia, orang yang miskin belum tentu dia senang. Kita nggak bisa ngejudge orang kayak gitu, karena hidup itu adalah relatif. Hidup itu adalah pilihan. Hidup itu yang dialami oleh orang yang mengalaminya sendiri. Seperti itu. Makanya kadang muncul juga nih pepatah yang mengatakan bahwa life is like sailing. Hidup itu seperti berlayar. Mungkin kalau teman-teman yang pernah nonton startup ya, tahu kan karakter tokoh utama perempuannya itu Sodalmi. Jadi Sodalmi itu pernah mengatakan kalau misalnya bagi dia kehidupan dia itu seperti berlayar tanpa arah gitu ya, terasa menyenangkan, terasanya pokoknya kalau ngelakuin sesuatu ya berlayar aja tanpa arah. Itu bagi dia, tapi ada juga orang yang ngelakuin sesuatu itu memang tujuannya udah terfokus gitu dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa nyalahin Sodalmi itu salah, orang yang lain itu benar. Nggak bisa kayak gitu, karena kehidupan itu mereka yang punya, kehidupan itu pilihan dari mereka. Tapi teman-teman harus ingat juga bahwa perjalanan hidup teman-teman, perlayaran, aduh bahasanya ya, perlayaran. Hidup teman-teman yang bagaikan berlayar ini itu harus sesuai dulu nih dengan konteks kemauan dan tujuan teman-teman. Jadi kayak kita harus menyesuaikan, mix and match-kan lagi nih kondisi diri teman-teman dengan tujuan teman-teman. Atau fitrahnya teman-teman itu maunya seperti apa. Kadang kan kita tahu gitu ya tujuan kita hidupnya tuh seperti apa. Tapi ada juga mungkin yang memang memilihnya seperti yang lain gitu. Jadi kembali lagi nih ke perspektif teman-teman. Kita hidupnya seperti apa dan menyesuaikan dengan kondisi diri kita. Dan jangan lupa juga tetap mempertimbangkan konsekuensi dari setiap yang ada. Kayak gitu. Next. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang muncul. Tunggu ya, mohon maaf. Ini baterai saya ternyata lagi low. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih yang muncul. Kenapa sih Kak Ceci banyak banget pertanyaan? Ya memang, karena filsafat itu adalah ilmu yang paling sering bertanya. Jadi ilmu itu berkembang karena munculnya banyak pertanyaan. Makanya pada hari ini banyak banget pertanyaan yang diajukan ke kita semua. Jadi muncul nih satu pertanyaan. Diklik, boleh Mas Arif? Muncul satu pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana teman-teman menggambarkan diri atau kehidupan teman-teman. Mungkin ada yang ngerasa saat ini dia lagi galau, lagi ngerasa kayak jenuh banget, lagi ngerasa nggak tahu harus mau ngapain, atau justru ngerasa bahagia, happy, gratitude, syukur dengan hidupnya. Apapun itu, ya itu kembali lagi nih ke kondisi diri teman-teman tadi. Dan kondisi itu akan kita bahas di pembahasan yang lebih agak sedikit teori dikit ya, nggak apa-apa ya, kan biar lebih akurat gitu. Boleh next Mas Harif? Nah, ini dia pertanyaannya, apa itu filsafat? Jadi mungkin teman-teman yang udah kuliah mata kuliah filsafat atau yang udah tahu belajar baca tentang filsafat udah tahu. Tapi saya pengen recall aja dikit, nge-review dikit gitu. Filsafat itu tuh sebenarnya apa sih asal usulnya gitu ya? Boleh nih Mas Arif diklik. Jadi filsafat itu secara etimologi, secara istilah berasal dari bahasa Arab nih rekan-rekan, yang artinya falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yang dari filosofia yang terdiri dari kata
dari dua kata. Ada philien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi kalau digabungin nih ya, filsafat itu tuh lebih kepada cinta akan kebijaksanaan atau muncul istilah wisdom. Makanya orang yang berfalsafah tinggi, orang yang berfilsafat tinggi, kebanyakan orang yang bijak. Karena dia udah paham nih tentang pandangan hidupnya dia. Dia udah tahu secara keseluruhan hidupnya dia tuh bagaimana. Makanya dia lebih ke wisdom. Nah, tapi secara istilah muncul juga nih pendapat dari Plato, salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam dunia kefilsafatan. Boleh nih Mas Arif diklik. Jadi dari Plato sendiri itu mengatakan bahwa ternyata filsafat itu merupakan pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Jadi kembali lagi nih ke hakikatnya filsafat tadi bahwa dia pengen banget tahu tentang kebenaran yang mutlak. Jadi tujuan filsafat ini ada ya karena pengen tahu apakah ini benar atau salah. Tapi ini didasarkan pada data dan keobjektifan yang tinggi. Kalau misalnya perkembangan filsafat pada zaman klasik itu lebih kepada sesuatu yang logika banget. Jadi kayak dia pakai penalaran gitu. Nah, tapi makin berkembang, jadilah filsafatnya itu yang lebih kepada untuk mencari pengetahuan tentang kebenaran yang asli tadi. Boleh nih Mas Arif di next. Nah, jadi selanjutnya rapat kali ini, kalau kita nggak tahu kegunaan seperti apa, jenis-jenis seperti apa, terasa ada yang kurang. Jadi di filsafat itu sendiri muncul nih kegunaan-kegunaannya. Kenapa sih kita harus pakai filsafat gitu ya? Maksudnya ya udah hidup aja gitu, ngejalaninya aja, nggak usah pakai ilmu-ilmu yang ribet lah. Mungkin ada yang kayak gitu bertanya. Tapi ternyata filsafat ini kegunaannya besar banget loh untuk kehidupan dan perkembangan hidup kita sampai saat ini. Karena ternyata filsafat itu hadir sebagai suatu problem solver, penyelesaian masalah-masalah secara kritis. Atau juga bisa secara khusus nih, yang memecahkan masalah secara spesifik dalam waktu yang terbatas. Contohnya gini deh, pada zaman purba dulu nih ya, ibaratnya bukan zaman purba sih, tapi kayak zaman dahulu banget, nggak ada teknologi, nggak ada gadget, nggak ada laptop. Orang-orang kan nggak tahu ya, misalnya kayak pengen buat sesuatu gitu kan, kalau zaman sekarang bisa buka Google atau buka UC browser buat cari tahu. Tapi kan kalau zaman dulu tuh nggak ada. Nah, makanya dibutuhkan suatu pemikiran yang mendalam nih untuk melakukan sesuatu yang pengen mereka lakuin. Kayak zaman dulu nih, ada orang yang memasak atau membuat rumah. Tanpa pemikiran yang mendalam, tindakan itu nggak akan terjadi. Makanya filsafat itu benar-benar dibutuhkan karena sebagai penyelesaian masalah dalam kehidupan manusia. Dan itu benar-benar dilakukan secara sistematis. Jadi bukan berarti kita mikirnya dalam banget, itu udah dibilang filsafat, nggak gitu juga rekan-rekan semua. Tapi filsafat ini benar-benar dipikirkan secara sistematis, secara atau radikal. Jadi radikal itu tuh arti radikal yang sesungguhnya tuh bukan radikal yang negatif ya, kayak ih kamu radikal negatif gitu, ISIS, nggak gitu. Tapi predik di sini nih kayak lebih kepada pemikiran yang mendalam sampai ke akar. Jadi filsafat itu dia memikirkannya secara sistematis sampai ke akar, dan yang paling penting dia logis, rasional. Ada juga cabang-cabang filsafat nih, ada yang jenisnya tuh ada 5, tapi kita nggak usah bahas itu lebih dalam karena nanti bakalan lewat sampai besok. Tapi intinya kalau etika tuh lebih kepada norma.
lebih kepada etik yang harus dilakukan seseorang. Jadi filsafat di sini tuh berfungsi ilmu yang membuat etika ini bisa mengeluarkan suatu norma atau etika yang bisa dipelajari oleh manusia. Apa estetika nih? Estetika ini lebih kepada keindahan. Jadi kayak seni. Nah, itu ternyata asal mulanya dari filsafat loh. Jadi ternyata filsafat ini adalah induk dari segala ilmu pengetahuan, teman-teman. Jadi ilmu pengetahuan yang muncul itu asal dari filsafat. Makanya banyak melahirkan jenis-jenis ilmu lainnya. Ada juga metafisika yang lebih kepada realita, kayak kosmologi, tentang alam semesta, kayak gitu. Atau epistemologi, jadi kayak lebih kepada pengetahuan, lebih kepada cara orang memandang ilmu itu sebagai pengetahuan. Atau logika tadi, lebih kepada akal, kayak gitu. Nah, ruang lingkup filsafat ternyata hanya ada dua, teman-teman, tapi dua ini udah deep banget bahasannya. Tapi intinya, kalau objek material ini adalah suatu hal atau objek yang diteliti dari filsafat itu sendiri, kayak alam semesta, manusia, benda, hewan, dan sebagainya. Pokoknya objek yang diteliti deh. Kalau objek formal itu cara pandang atau sudut pandang terhadap objek material tadi. Seperti itu. Jadi kalau filsafat itu kan pada dasarnya itu kalau filsafat yang zaman dulu banget itu kan ada dua tokoh tuh, Plato, Aristoteles, sampai nanti berkembang mengikuti perkembangan zaman dan melahirkan banyak cabang lainnya. Nah, salah satunya adalah psikologi. Next. Nggak apa-apa ya, agak sedikit teori, cuma di bagian tengah-tengah aja kok, supaya kita bisa sedikit nambah asupan materi nih. Nah, jadi mungkin sebelumnya sudah ada bahas tentang perkembangan psikologi ya. Nah, tapi di sini lebih kepada perkembangan psikologi yang berkaitan dengan filsafat. Jadi, kalau sebelum Masehi itu, para filsafat atau para filsuf itu memandang jiwa manusia tuh sebagai topik pembahasan mereka tuh udah dari dulu gitu. Jadi kayak udah terpikir oleh para filsufnya kalau jiwa manusia itu sebagai topik pembahasan mereka. Ketika itu, psikologi ini masih sangat dipengaruhi oleh filsafat. Jadi kayak pokoknya psikologi itu mutlak tentang kejiwaan. Intinya kayak gitu deh. Nah, terus berkembang nih sampai pertengahan atau di abad pertengahan, di mana muncul pemikiran bahwa psikologi itu memang masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya itu tetap sebagai hakikat jiwa, maksudnya tetap berkaitan sama jiwa. Sementara metodenya menggunakan argumentasi logika. Terus berkembang lagi nih sampai ke modern, di mana filsafat ini masih bagian atau cabang dari psikologi ini masih bagian atau cabang dari filsafat. Hingga pada sekitar tahun 1700-an, 1600-an sampai 1800-an muncullah laboratorium pertama psikologi. Mungkin teman-teman juga udah belajar ya dari Wilhelm Wundt, yang di sini menandakan kelahiran psikologi sebagai ilmu yang otonom, ilmu yang mandiri, di mana dia sudah menggunakan nih metode-metodenya sendiri dalam pembuktian dan penyelidikannya, sehingga timbullah berbagai macam aliran psikologi dari situ. Nah, next, sehingga jadinya udah muncul nih lah ilmu psikologi itu, dan pertanyaannya, apa isi psikologi itu? Nah, jadi secara etimologi, ya mungkin teman-teman udah tahu ya, tapi kita coba recall aja. Jadi secara etimologi, psikologi itu dari kata psyche yang berarti jiwa, dan logos yang berarti ilmu nih. Nah, kalau dari Miller menganggap bahwa psikologi itu adalah ilmu yang berusaha menguraikan, memprediksi, meramalkan peristiwa mental dan tingkah laku. Next.
Nah, seperti itu ya perkembangan antara filsafat sampai ke psikologi. Mungkin nggak terlalu dalam, tapi secara permukaan mudah-mudahan teman-teman udah ada gambaran gitu. Apa sih perkembangannya bisa dari filsafat ke psikologi. Jadi, pada intinya gini, kehidupan manusia itu kan sifatnya relatif, abu-abu gitu. Ada yang benar, ada yang salah, tapi kita nggak bisa ngejudge gitu. Orang ini ngelakuin kesalahan karena dia lebih memilih kaya, atau dia lebih memilih miskin, atau dia lebih memilih hidup dengan gaya hedonis atau hidup yang sederhana. Nggak kayak gitu. Jadi, dari pandangan itu menandakan bahwa setiap manusia itu punya perspektif yang berbeda, perspektif yang unik. Nah, dari situ makanya kita bisa tahu nih cara pandang manusia ini kan berbeda. Makanya besar kemungkinan di filsafat sendiri juga banyak nih menimbulkan cara pandang yang berbeda, cara pandang yang kontradiktif, termasuk di psikologi. Makanya lahirlah ilmu psikologi ini sebagai bentuk kontradiktif pandangan dari tokoh tertentu yang melahirkan ilmu yang sekarang sebagai psikologi yang otonom. Tapi meskipun begitu, antara filsafat dan psikologi itu sebenarnya bergerak berdampingan. Jadi dia saling melengkapi gitu loh teman-teman, makanya dia punya hubungan atau kaitan yang kuat. Jadi kalau kita lihat di PPT ya, di sini filsafat itu ialah hasil dari akal manusia dan ada juga yang menyelidiki tentang manusia, walaupun memang dia menyelidiki alam semesta gitu. Nah, tapi ketika dia menyelidiki manusia, maka mau nggak mau dia kan harus tahu nih tentang perilaku manusia, tentang gejala manusia, dan ini sangat berkaitan erat dengan psikologi, di mana psikologi sendiri itu tuh meneliti tentang kondisi mental dan perilaku. Makanya ketika filsafat ini sebagai hasil dari akal manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya, ketika ahli filsafat itu hendak menyelidiki manusia, maka dia juga harus menentukan kan bagaimana manusia itu, dia harus tahu kan bagaimana manusia itu. Makanya dia harus tahu nih dari gejala perilaku manusia itu. Dalam hal ini, psikologi itu sangat menolong filsafat dengan berbagai macam hasil penelitian, hasil ilmu pengetahuan, sehingga mereka saling berkaitan. Boleh diklik, Mas Arief. Dan makanya timbul satu pendapat nih, saya suka nih dari Buya Wiyatna tahun 91. Waduh, saya belum lahir nih, kok tahun 91. Di mana Buya Wiyatnani mengatakan bahwa filsafat itu yang berkaitan sama kemanusiaan akan sangat pincang dan mungkin jauh dari kebenaran jika tidak menghiraukan hasil psikologi. Kerasa banget ya pengaruhnya. Next. Nah, ada juga nih kaitan lainnya bahwa yang tadi saya bilang di awal, ternyata filsafat itu ilmu yang mempertanyakan sebuah jawaban. Jadi kenapa ilmu ini lahir? Karena dia selalu bertanya gitu tentang kehidupan. Dan psikologi, ilmu yang menjawab pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri. Jadi pada saat individu sudah bisa mempertanyakan dirinya, bagaimana dirinya bisa terbentuk di alam semesta ini, dia sudah menandakan orang yang berfilsafat sampai ke taraf tertinggi. Next. Nah, terus gimana sih kaitan psikologi dan filsafat dalam kehidupan? Karena kan dari tadi teori banget ya. Kan? Terasa ya teori banget. Bener nggak Mbak Zalfa? Teori banget ya. Jadi, Iya Kak, tapi karena penyampaiannya seru jadi waduh, saya jadi tersanjung nih. Oke, lanjut ya. Jadi, tadi kan udah teori banget tuh, udah zaman konvensional banget, udah seberapa ribu, bukan berapa ribu juga sih, tapi udah bertahun-tahun terjadi. Nah sekarang nih di kehidupan kita, gimana sih kaitan psikologi dan filsafat dalam kehidupan kita gitu. Next, Mas Arief. Jadi yang pertama dan paling utama, semua utama sih sebenarnya, tapi yang pertama harus dibahas itu adalah tujuan dan target dalam kehidupan. Tadi kan teman-teman sudah tahu tuh,
cara berpikir filsafat, cara berpikir yang benar-benar merasuk ke dalam jiwa. Ya elah, bahasanya kuat banget ya. Jadi cara berpikir yang benar-benar seluruhnya holistik gitu. Nah, kalau kita udah berpikir seperti itu, udah nggak susah lagi kan menentukan tujuan dan target teman-teman dalam kehidupan. Jadi di sini maksudnya adalah ketika teman-teman nih sudah paham antara psikologi dan filsafat itu saling berhubungan, kan teman-teman sudah tahu, oh ternyata orang yang berpandangan tentang sesuatu akan lebih mudah memahami dirinya sebagai sosok individu, sebagai sosok manusia. Ketika dia udah memahami dirinya, maka dia akan lebih mudah menentukan tujuan dan target dalam kehidupannya. Kenapa tadi kita penting banget nih untuk memahami diri kita sendiri? Karena itu adalah salah satu manifestasi cara berpikir yang filsuf, dari cara berpikir yang psikologis. Jadi udah nggak susah kita menentukan tujuan, sasaran yang pengen teman-teman raih, dan pola atau perencanaan yang pengen teman-teman lakuin dalam kehidupan di kehidupan sehari-hari. Next. Nah, kalau sudah tahu nih tujuan sama targetnya, bakalan selanjutnya adalah pemahaman atau kesadaran tentang individual differences. Mungkin yang anak psikologi udah biasa ya dengan dengar topik seperti ini. Tapi kenapa ini perlu banget, harus sering banget dibahas? Karena ketika kita nih udah paham tentang kehidupan, udah paham tentang pikiran kita sebagai manusia itu harusnya kayak gimana, berarti kita udah paham dong tentang keunikan dari individu, tentang perbedaan dari individu itu sendiri. Jadi di sini tuh kita tuh kayak apa ya, kayak memunculkan pemikiran, memunculkan pemahaman bahwa setiap orang itu berbeda dan perbedaan dari orang itu tuh unik, teman-teman. Jadi kita tuh harus menyadari tiap orang punya cara hidup yang berbeda-beda. Dan cara itu tuh melahirkan negatif positif. Ada plus, ada minusnya di tiap pandangan. Tapi kita juga boleh memilih sistem yang mana cocok untuk dijalani saat ini. Jadi kita tuh kayak menghargai pendapat orang dan menghargai pendapat diri kita sendiri. Dan ketika kita kayak ngerasa, ternyata caraku dalam melakukan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu tuh kayaknya nggak cocok deh pakai yang ini. Boleh kan diganti yang lain karena kan individual differences. Nah, itu boleh. Nah, ini nih sama nih pertanyaan dari yang tadi. Bukan pertanyaan sih, tapi kayak lebih ke sharing dari siapa ya tadi ya yang sharing kalau labil. Nah, ini sebenarnya berkaitan nih sama sharingnya dari teman kita yang udah cerita tadi kalau dia labil dan condong ke orang lain gitu. Sebenarnya kan gini ya, kita itu hidup prosesnya tuh kebanyakan belajar. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu, kita gampang tergerak untuk ngelakuin itu gitu kalau kita ngerasa sesuai dengan diri kita. Tapi masalahnya ketika langkah itu mendatangkan kerugian buat diri kita, mendatangkan dampak negatif, ya jangan dilakukan. Karena kan kita udah tahu nih nggak sesuai sama diri kita, tapi kita masih maksa. Itu yang salah. Tapi kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, aku labil karena aku ngerasa orang ini memang memotivasi aku, memang banyak memberikan pengaruh positif, ya nggak apa-apa, karena kan hidup itu pilihan. Yang penting kita tahu konsekuensinya apa, yang penting kita tahu pertimbangannya apa, sehingga kita menjalaninya tuh dengan enak, dengan nyaman gitu, dengan tenang. Kayak gitu, semoga menjawab ya. Terus, selanjutnya boleh next. Oke, kalau berikutnya ini adalah solve the problem. Jadi kenapa sih kita harus belajar filsafat sama psikologi dan tahu kaitannya? Karena pada sejatinya ilmu filsafat dan psikologi ini bisa juga berfungsi sebagai cara kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi
be active problem solver. Jadi kayak menjadi orang yang berdaya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Ketika kita menemukan masalah atau konflik dalam hidup kita, sebisa mungkin kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan berbagai cara yang diusahakannya. Nggak ada yang akan ngejudge, nggak akan ada yang nge-label saat melakukan itu, kalau itu memang dari hasil pemikiran teman-teman atau rekan-rekan semua. Dan ketika kita berhasil nih ya, udah solve masalahnya, ya kita udah bener-bener jadi orang yang kuat, seperti yang udah di-sharingkan sama teman kita yang sebelumnya gitu. Karena kita udah bisa gitu menyelesaikan masalah kita hasil dari pemikiran kita sendiri. Tapi kalau teman-teman ya udah ngerasa, Kak, aku udah ngerjain semua hal yang aku bisa, aku udah coba nangani masalah aku dari pendapat ini, pendapat itu, dari pendapat diriku sendiri juga, tapi nggak bisa, boleh teman-teman pakai cara ini nih. Teman-teman ingat kembali tujuan teman-teman itu apa, yang tadi ditanyakan. Mimpi teman-teman apa, cita-cita teman-teman apa, motivasi yang teman-teman apa. Nah, jadikan semua itu sebagai bahan bakar untuk memacu semangat lagi agar bisa kembali bangkit dan lari lebih kencang. Kenapa? Kadang jawaban itu nggak harus berupa jawaban, tapi jawaban juga bisa berupa usaha dari kita. Kadang kita usaha sedikit aja, itu udah bisa jadi jawaban loh. Apalagi kita usaha banyak kan. Nah, jadi ketika kita memang ngerasa low banget, ngerasa depresif banget, ngerasa down banget, coba deh tingkatin usaha sama tingkatin kemampuannya. Jadi kalau dalam psikologi itu ada istilah resiliensinya. Tingkatin lagi daya lentingnya, tingkatin lagi daya kuatnya gitu untuk menghadapi masalah. At least cuma survive. Kalau misalnya memang nggak bisa masalah itu diselesaikan, coba deh untuk survive. Mana tahu dari cara itu bisa memunculkan sebuah cara dan jawaban untuk menghadapi masalah teman-teman semua. Dan itu ciri-ciri dari pandangan filsafat dan psikologi. Kayak gitu. Next. Agak kecepetan nggak saya ngejelasinnya? Kalau kecepetan bilang ya, soalnya saya tuh kalau ngomong kayak, kalau kecepatannya kayak kecepatan motor pembalap. Aman ya, berarti ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah empowering atau memberdayakan diri. Jadi di sini ketika teman-teman sudah tahu tujuan teman-teman apa, teman-teman sudah paham tentang konsep bahwa individu itu berbeda, teman-teman sudah tahu gimana cara menyelesaikan masalah, maka yang selanjutnya adalah action-nya nih. Dari cara berpikir tadi, teman-teman bisa mencoba untuk memberdayakan diri dengan menentukan kemauan dan tindakan atau hal yang akan dilakukan. Jadi kan setiap individu itu harus sadar dia dapat berkembang menjadi lebih baik gitu loh. Jadi setiap individu tuh boleh berpikir kalau dia tuh dapat berkembang menjadi lebih baik lagi, lebih progresif lagi gitu. Meskipun hanya one progress. Dan selanjutnya nanti orang tersebut atau kitalah yang menentukan kehidupan selanjutnya dengan berbagai pertimbangan dan konsekuensi yang ada. Next. Selanjutnya ini yang terakhir deh kayaknya. Iya yang terakhir kayaknya nih. Next, Mas Arif boleh. Selanjutnya itu adalah ketika kita udah berfilsafat nih, kita udah tahu filsafat itu seperti apa secara umum, tahu tentang psikologi itu seperti apa, cara survive, cara bertahan. Yang paling penting adalah kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu Esa. Jadi coba ketika kita sudah paham tentang diri kita tuh jangan melupakan gitu kekuatan Tuhan, kekuatan yang selama ini sudah membantu kita bertahan hidup. Makanya kita perlu untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Ilahi. Kan kita tahu ya, kita ini hidup di bumi yang
apa ya, kontradiktif gitu. Ada yang bilang bumi itu datar, ada yang bilang bumi itu bulat lah dan sebagainya. Tapi apapun itu, kita harus sadar bahwa alam semesta ini berjalan dengan sangat-sangat amazing banget, sangat-sangat keren banget, bisa sistematis gitu ya, ada rotasi bumi, rotasi matahari. Nggak mungkin kan berjalan dengan sendirinya, pasti ada yang menguasai itu, pasti ada yang mengatur itu. Kalau bukan sesuatu yang besar, nggak mungkin bisa gitu ini berjalan dengan sekompleks mungkin. Berarti ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Makanya ketika orang yang berfilsafat, dia akan lebih mudah gitu mencari kebenaran Tuhan. Dia akan lebih mudah mencari kebenaran Sang Ilahi. Apalagi orang yang sudah berfilsafat, dia juga tahu tentang ilmu psikologi. Pasti dia bakalan lebih paham kalau jiwanya ini sangat rentan, sangat lemah, sangat butuh kekuatan yang bisa mengasupi kelemahan dirinya. Makanya kita harus sadar bahwa ada kekuatan yang sangat kuat dari Sang Maha Penentu dan Maha Pemberi. Untuk itu, teman-teman boleh memperkuat hubungan dengan Sang Ilahi supaya lebih memaksimalkan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi itu yang berkaitan dengan singkat banget ya Mbak Moderator, tapi mudahan bisa diterima lah, walaupun singkat, mudahan bisa ada gitu yang ditangkap. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sharingnya bisa kena ya di teman-teman dan kita tunggu di sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator.